Halo, assalamualaikum para pecinta CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai FR bocoran soal tes wawasan kebangsaan atau TWK pada penerimaan CPNS tahun 2021 ini ya. Tapi bagi kamu yang baru menemukan video ini, jangan lupa untuk di subscribe agar bisa mendapatkan info dan materi suatu baru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke FR nomor 1 ya. Orang Jepang yang melakukan hubungan dagang di Indonesia pada masa sebelum proklamasi digolongkan pada golongan titik-titik. A. Eropa, B. Tionghoa, C. Timur Jauh, D. Timur Asing, atau E. Bumi Putera. Ya, kita akan bahas ya. Pada masa kolonial Belanda, penduduk di Indonesia itu berdasarkan kepada Indische Staatsregeling atau Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda. Ini pada tahun 1927 ya. Ini terbagi kepada 3 golongan. Itu yang pertama adalah golongan Eropa. Itu terdiri atas yang pertama bangsa Belanda, lalu yang kedua bukan bangsa Belanda tapi asalnya dari Eropa. Yang ketiga orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, misalnya Amerika, Australia, dan Rusia. Lalu yang keempat, bangsa Jepang. Ini untuk kepentingan hubungan perdagangan. Jadi pada soal orang Jepang yang melakukan hubungan dagang ini termasuk pada golongan Eropa ya. Jadi jawabannya ini adalah yang A. Kemudian untuk sekedar tambahan pengetahuan, golongan Eropa yang lain itu adalah keturunan mereka yang disebutkan di atas tadi. Berarti yang keturunan dari yang A, B, C, D tadi ya. Kemudian golongan yang keduanya itu adalah golongan Timur Asing. Ini meliputi golongan Cina atau Tionghoa. Yang kedua, golongan Timur Asing bukan Cina, seperti orang Arab, India, Pakistan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga adalah golongan Bumi Putera. Nah, ini baru dia Indonesia. Ini meliputi orang-orang Indonesia asli serta keturunan-keturunannya yang tidak masuk golongan rakyat lain. Kemudian yang kedua, orang mula-mula golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli. Nah, ini dia yang merupakan golongan-golongan yang termasuk kepada Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda ya. Jadi orang Jepang yang melakukan hubungan dagang di Indonesia pada masa sebelum proklamasi digolongkan pada golongan Eropa. Jawabannya adalah yang A. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya melindungi hak asasi manusia adalah titik-titik. A. Pasal 4, B. Pasal 18, C. Pasal 27, D. Pasal 26, atau E. Pasal 37. Ya, ini jawabannya adalah yang C. Pasal 27 ya. Bunyi pasal 27 itu adalah ayat pertamanya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berarti ini adalah hak untuk persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan ya. Lalu yang ayat 2-nya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ini adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya kan? Lalu yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan ini adalah hak dalam upaya pembelaan negara ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C, pasal 27. Kalau pasal 4, pasal 18, 26 sampai 37 itu bukan merupakan hak asasi manusia. Kemudian untuk sebagai tambahan pengetahuan, perumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama, hak asasi manusia sebagai hak segala bangsa itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama. Lalu yang kedua, hak asasi manusia sebagai hak warga negara.
Ini pada pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34. Lalu yang ketiga, hak asasi manusia sebagai hak tiap-tiap warga negara. Ini pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Ini tolong dihafal-hafal ya. Soal nomor 3. Isi maklumat Wakil Presiden nomor ke-10 tanggal 16 Oktober tahun 1945 adalah titik-titik. A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri. B. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. C. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. D. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN. Atau E. Menteri-menteri menjadi anggota kabinet dan berwenang menetapkan GBHN. Ya, isi maklumat Wakil Presiden nomor ke-10 tanggal 16 Oktober tahun 1945 itu mengenai perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ya. Pada saat itu kan MPR sama DPR kan belum terbentuk ya kan. Jadi fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat itu berubah dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif yang seharusnya itu adalah tugas DPR dan ikut menetapkan GBHN yang itu juga seharusnya adalah kekuasaan MPR ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Kalimat berikut ini mengandung jenis frase koordinatif atau setara yang menyatakan sinonim kecuali titik-titik. A. Murid sekolah itu cantik jelita. B. Orang tua temannya kaya raya. C. Kemarin semua orang bersukaria. D. Hidup di dunia ini penuh dengan suka duka. Atau E. Nisa menyiapkan semua keperluannya dengan susah payah. Oke, jenis frase koordinatif itu termasuk golongan endosentris. Frase koordinatif yang menyatakan sinonim artinya adalah frase yang terdiri dari dua kata yang memiliki makna serupa. Berarti dalam satu kalimat itu dia ada makna yang serupa ya. Mari kita perhatikan satu persatu dari opsinya. Yang opsi A, murid sekolah itu cantik jelita. Kata cantik itu maknanya serupa dengan jelita. Berarti dia termasuk frase koordinatif sinonim. Kemudian yang B, orang tua temannya kaya raya. Kaya juga serupa artinya seperti raya, berarti ini juga termasuk frase koordinatif sinonim. Yang untuk C-nya, kemarin semua orang bersukaria. Kata suka juga sama seperti kata ria, berarti ini juga termasuk frase koordinatif sinonim. Yang D, hidup di dunia ini penuh dengan suka duka. Kata suka maknanya itu berbeda dengan kata duka, berarti ini bukan ya, berarti ini frase koordinatif antonim ya. Untuk yang E, Nisa menyiapkan semua keperluannya dengan susah payah. Yang ini juga kata susah maknanya serupa seperti kata payah. Jadi ini juga termasuk frase koordinatif sinonim. Jadi di sini yang kecuali ya itu adalah yang D. Hidup di dunia ini penuh dengan suka duka. Paham ya? Soal nomor 5. Semua bentuk komposisi kata di bawah ini sama polanya kecuali titik-titik. A. Capung terbang. B. Baju kuning. C. Keras kepala. D. Menteri baru. Atau E. Vaksin COVID-19. Oke, kita bahas ya. Pada komposisi atau penggabungan kata dikenal hubungan bertingkat yang memiliki dua pola. Ya. Itu yang pertama adalah MD, yaitu menerangkan, diterangkan. Lalu yang kedua DM, diterangkan, menerangkan ya. Kalau untuk D ini adalah simbol untuk kata yang dalam komposisi itu berfungsi untuk menerangkan kata lainnya. Ini termasuk unsur intinya. Sedangkan untuk M adalah simbol untuk kata yang dalam komposisi itu menjadi yang diterangkan. Dan ini adalah penjelas atau keterangannya. Jadi pola komposisi untuk kelima opsi itu, yang untuk yang A, capung terbang. Berarti ini adalah DM. Karena unsur intinya itu adalah kata capung. Yang terbang itu dia penjelasnya. Kemudian yang B, baju kuning.
kata baju itu yang merupakan inti, jadi dia termasuk DM. Kemudian keras kepala. Di sini kata kepala itu yang inti, jadi dia merupakan MD. Yang kerasnya itu adalah penjelas atau keterangannya ya. Kemudian untuk yang D, menteri baru. Di sini unsur intinya itu adalah kata menteri, jadi dia termasuk DM. Kemudian yang untuk E, vaksin COVID-19. Di sini yang intinya adalah yang vaksinnya, jadi dia juga termasuk DM ya. Jadi komposisi yang polanya tidak sama adalah kata keras kepala yang C. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 6. Dengan taktik block within yang dilakukan Serikat Islam atau SI terpecah menjadi dua, yaitu SI merah dan SI putih. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam SI merah adalah titik-titik. A. Adimin, Muso, dan Abdul Muiz. B. Semaun, Adimin, dan Darsono. C. Abdul Muiz, Cokro Aminoto, dan Agus Salim. D. Soekarno, Abdul Muiz, dan Amir Syarifuddin. Atau E. Agus Salim, Suryo Pranoto, dan Cokro Aminoto. Ya. Kemunduran Serikat Islam terjadi akibat adanya agitasi golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam tubuh Serikat Islam. Makanya Serikat Islam itu terpecah menjadi dua. Ada yang SI merah dan ada yang SI putih. Untuk yang SI putih, itu tokoh-tokohnya adalah Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto, dan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dan ini berhaluan kanan dan berpusat di Yogyakarta ya. Sedangkan untuk Serikat Islam yang merah, itu tokoh-tokohnya adalah Semaun, Darsono, Adimin. Dan ini berhaluan kiri dan berpusat di Semarang ya. Jadi tokoh-tokoh yang termasuk dalam Serikat Islam yang merah adalah yang B, Semaun, Adimin, dan Darsono ya. Oke lah teman-teman, sekian dulu video pembahasan FR bocoran soal bidang kewawasan kebangsaan atau TWK pada kali ini. Berusahalah dengan sebuah harapan yang kamu impikan dan dampingilah usaha tersebut dengan kesabaran dan keikhlasan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.